Bagi anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, tolong kita akan mempelajari pelajaran hadis. Kalian buka buku hadisnya halaman 2. Halaman 2. Baik, sebelum dilanjutkan, tolong siapkan buku cetaknya dulu, buku catatannya dulu, alat tulisnya dulu, ya. Dan fokus terhadap video ini. Dan jadikan juga nanti di video ini full screen. Kalau kamu pakai HP atau pakai laptop, gunakan full screen dan gunakan kualitas yang HD agar tulisan ini terlihat jelas di handphone kamu semua. Baik, kalau belum siap kamu pause dulu videonya. Kamu cari peralatan untuk belajarnya, kemudian kamu subscribe YouTube SDIT Al-Mudatsir ya, dan di like. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hadis. Apa itu hadis? Ya, hadis adalah ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah hadis. Ya, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas firman-Nya disampaikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia. Ya, itu adalah perbedaan Al-Quran. Baik, sekarang kita tidak panjang lebar, kita langsung pembahasan hadis pada pagi hari ini. Dengarkan, jangan tengok kanan kiri, dengarkan apa yang Pak Walid akan sampaikan. Di halaman 2 kalian akan menemukan tulisan hadis tersebut di buku ini ya. Menghafal hadis. Kalian buka bukunya halaman 2. Ya, kita akan bahas di sebelah sini. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan membaca hadis Rasulullah SAW. Mari kita baca bersama dulu. Kalian boleh lihat bukunya. Ya. Itu kalau dimulai dari buku, Pak Walid tidak menulis panjang lebar, Pak Walid hanya menulis hadisnya. Kita mulai hadisnya itu mulai dari sini ya. Ingat ya. Itu Pak Walid. Bunyal Islamu ala khamsin ya. Ini hadis Rasulullah. Baik, Pak Walid akan bacakan hadis tersebut. Bunyal Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau di papan tulis kurang jelas, kamu bisa lihat di buku. Wa iqamis shalah, wa ita'uz zakah, wa hajja baiti, wa hajja baita, wa shaumu ramadan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita artikan dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Jadi kata Rasulullah, dibentuk, dibangun, didirikan agama Islam ini terhadap menggunakan 5 perkara. Jadi agama Islam ini dibangun berdasarkan 5 perkara, mempunyai 5 rukun. Yang 5 rukun ini harus kita miliki semua. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, atau bahasa mudahnya adalah rukun Islam. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Membaca 2 kalimat syahadat. Apa itu 2 kalimat syahadat? 2 kalimat syahadat adalah 2 kalimat persaksian yang berbunyi apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Yang pertama. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat syahadat yang kedua. Jadi 2 kalimat syahadat. Nanti kita panjang lebar kita bahas lagi. Yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Hukumnya wajib. Salat yang mana? Salat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini adalah hukumnya wajib mendirikan salat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Siapa yang harus membayar zakat? Adalah orang-orang yang mampu. Zakat mal, zakat fitrah. Ya, misalnya kita punya ladang, kita punya sawah yang besar, harus keluarkan zakatnya, dihitung-hitung dulu. Kita punya sesuatu, dapat rezeki, keluarkan zakatnya. Ada yang wajib, ada yang tidak. Ya, itu nanti puasanya lebih gampang nanti. Biasanya zakat fitrah adalah dilakukan ketika malam takbir, biasanya ramainya itu pas malam takbiran, sebelum datangnya hari raya Idul Fitri. Nih, bayar zakat fitrah. Biasanya di masjid-masjid kalian suka lihat tuh pembayaran zakat fitrah.
senilai sekian. Nah, itu adalah kewajiban bagi seorang umat muslim. Kemudian hajjah bait, pergi haji. Nah, pergi haji ini ada keringanan sedikit, yaitu bagi yang mampu. Bagi mampu dari apanya? Mampu dari hartanya, mampu dari uangnya, hartanya mampu, tenaganya mampu, kendaraannya mampu, keadaannya mampu. Contoh dari harta apa? Kita punya ongkos, kita punya uang untuk berangkat pergi haji. Terus yang kedua dari kesehatannya, badan kita sehat atau enggak? Misalnya sumpama ada orang uangnya banyak tapi sakit-sakitan mulu, mau pergi haji, kira-kira wajib atau enggak? Tidak. Kenapa? Bagi yang mampu. Kecuali dia sudah bernazar, saya berjanji nanti umur sekian saya harus pergi haji. Nah, itu menjadi wajib. Itu ya, pergi haji bagi yang mampu. Dan juga apalagi kendaraannya, pesawatnya harus ada. Misalnya kalau nggak pakai pesawat, pakai perahu. Kalau perahunya nggak ada, harus pakai mobil. Misalnya mobilnya harus ada. Kemudian juga harus ada lagi, ada apanya? Misalnya naik mobil nggak bisa, harus kendaraan yang mumpuni. Itu semua harus kategori mampu. Nggak cuma mampu harta saja, kesehatan juga. Nah, kalau saat ini seperti saat ini COVID-19, di saat ini sedang banyak wabah penyakit. Kira-kira kalau kita berangkat saat ini, nanti sampai sana akan terkena wabah penyakit. Ya, berarti keadaannya tidak memungkinkan, maka tidak dikatakan orang yang tidak mampu. Nah, pergi haji bagi orang yang mampu saja. Kemudian yang kelima adalah puasa Ramadan. Pak, bukannya puasa Ramadan dulu baru pergi haji? Ya, betul. Itu memang ada hadis yang lebih kuat lagi yang menjelaskan tentang rukun Islam. Ini salah satu hadis yang berkaitan dengan bunyal Islam. Ya, hadis itu banyak macamnya. Hadis itu banyak, intinya adalah isinya sama. Cuma kadang-kadang perkataannya aja yang berbeda. Kata-katanya berbeda, tapi intinya adalah sama. Ini intinya adalah sama. Cuma susunannya ada, susunannya aja yang pertama disampaikan duluan. Baik, itu kira-kira tentang bunyal Islamu ala khamsin. Nah, berarti kita membahas tentang Islam, rukun Islam, fondasi Islam. Nah, agama Islam diumpamakan seperti bangunan yang kokoh, kuat, bangunan tinggi besar. Sedangkan 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah tiang-tiang yang menjaganya. Kalau tiangnya kuat, kalau tiangnya kekar, maka bangunan tersebut pasti akan gagah. Tapi kalau tiangnya udah geloyeng-geloyeng, goyang-goyang, rapuh, sholatnya bolong-bolong, berarti pasti yang sholatnya propos. Zakatnya nggak mau bayar, berarti tiang ketiganya nggak ada. Gimana kalau bangunan harus terdiri dari 5 tiang, cuma salah satu tiangnya ini nggak bagus, bahkan ada yang tidak ada, bahkan dia nggak mau sholat, bahkan dia nggak mau zakat, bahkan dia nggak mau haji, maka tiang tersebut, maka bangunan tersebut akan runtuh dan hancur. Makanya nggak bisa kita ngambil, saya mau baca syahadat aja pak, nggak mau sholat, nggak bisa. Karena Islam itu diumpamakan seperti bangunan, nggak bisa. Tiangnya itu harus 5, karena sikunya ada 5. Ya, karena misalnya bangunan masjid itu sikunya ada 5, kan tiangnya harus 5. Nggak bisa, nggak usah saya tiangnya 1 aja, nggak bisa. Nanti bangunannya bakalan runtuh. Nah, begitu juga Islam. Syahadat aja yang boleh. Misalnya syahadat doang, kamu maunya baca syahadat aja, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak bisa. Atau kamu mau puasa doang, saya mau puasa aja, nggak mau sholat, yang penting saya puasa. Atau kamu mau sholat doang, nggak mau mengucapkan syahadat, nggak bisa. Ini adalah satu paket, nggak bisa dikeluar-keluarin, nggak bisa dipindahin. Contoh kamu sekolah, daftar di sekolah SDIT Al-Mudassir. Belajar di Al-Mudassir, nanti masuk ke dalam kelas, di atas meja menggunakan bangku, kalian harus pakai seragam. Masuk kelas pakai meja dan bangku dan pakai seragam. Nah, ini adalah pokok dan ada gurunya. Ini adalah pokok dan 4-4-nya harus ada. Contoh,
Kamu mau ambil setengahnya aja. Pak, saya mau sekolah di Al-Mudasir, tapi saya sekolahnya nggak ada mau di dalam kelas, nggak mau pakai meja, nggak mau pakai bangku, nggak bisa. Harus di dalam kelas, harus pakai bangku, harus ada guru, harus pakai pensil. Imbasnya adalah kalau kamu tetap memaksakan nggak full, nggak diambil semua, maka akan terlihat pincang, terlihat jelek, terlihat buruk. Contoh, kamu sudah pakai seragam tapi belajarnya di lapangan. Pakai meja satu doang tapi nggak di dalam kelas, gimana? Atau di dalam kelas pakai meja tapi nggak ada gurunya, gimana? Nggak bisa. Oleh karena itu tuh harus semua satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Nah, kalimat syahadat ini terbagi dua, ya. Yang pertama adalah kalimat syahadat tauhid, ya. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kalimat syahadat ini terbagi menjadi dua, ya. Lalu dikatakan kamu bingung membaca dua kalimat syahadat. Dua, yang mana dua? Nih, ini yang satu, ini yang dua. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah atau syahadat tauhid. Yang pertama adalah kesaksian. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah syahadat Rasul, yang berbunyi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, wa asyhadu anna, bahwasanya aku bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini adalah dua kalimat syahadat. Ingat, dalam Islam nggak bisa kamu mencok-mencok begitu. Mau sholat doang nggak bisa, harus lengkap. Ya. Nah, apa makna dari la ilaha illallah asyhadu alla? Ini kan asyhadu mempunyai arti kalimat syahadat. Syahadat ada dua. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna intinya. Artinya la na'budu illallah, tidak beribadah kecuali Allah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar sungguh-sungguh saksi yakin bahwasanya Tuhan adalah bahwasanya Allah adalah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Berarti yang menciptakan kita adalah Allah, memberikan kita rezeki adalah Allah, yang memberikan kita kewajiban ini semua adalah Allah. Artinya apa? Kita harus tunduk dan takluk terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mana syahadat Rasul. Nah, pesan firman Allah, wahyu yang disampaikan oleh Allah, dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Rasul. Kita bisa mengenal Allah, kita tidak bisa mengenal Allah kecuali melewati Rasulullah. Kita nggak bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat kecuali dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad yang menjelaskan apa aja kewajiban Allah, apa aja yang diwajibkan oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah, apa aja yang dimakruh. Itu siapa yang menyampaikan? Nabi Muhammad SAW. Jadi dua ini nggak bisa. Kamu nggak bisa pilih. Nggak, saya mau baca kalimat syahadat la ilaha illallah aja, yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak bisa. Kenapa? Karena ini udah satu paket. Ya, ini udah satu paket semua. Kami nggak bisa dipotong-potong. Kita mau mengenal Allah,
Kita mau mengenal Allah, kita mau tahu kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita mau tahu lewat siapa? Lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah hadis Rasulullah yang disampaikan kepada kita agar kita tahu bahwasanya apa aja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kewajiban kita. 2 kalimat syahadat, dirikan sholat, bayar zakat, pergi haji dan puasa Ramadan. Ya. Ini penjelasan pada kali ini Pak Walid kira cukup. Tugas untuk kalian, dengarkan baik-baik. Tugas untuk kalian, dan dengarkan baik-baik. Kalian baca, Pak Walid sudah menjelaskan panjang lebar. Kalian baca dari halaman 2 sampai dengan halaman 8. Ya. Dari halaman 2 sampai halaman 8. Kalian baca ini. Awalnya sudah jelaskan panjang lebar, kalian tinggal baca. Kemudian kalian kerjakan halaman 9. Ya, latihan halaman 9. A, B, dan C. Ya. Di mana Pak kerjakannya? Kerjakannya di buku saja. Di buku cetak kalian saja. Nanti kalau sudah selesai, kalian boleh foto ke Pak Walid ya. Ya, kerjakan ini semua di buku kalian. Nanti kalau sudah selesai, halaman 9 evaluasi A, B, dan C. Halaman 9 sampai halaman 10. Kalau sudah selesai, kalian foto, kirim melalui Japri Pak Walid, dilengkapi dengan nama lengkap dan kelas. Baik, anak-anakku sekalian, kalau misalnya dalam pembelajaran Pak Walid ada yang kurang pas, ada yang kurang sreg, silahkan kasih komentar di bawah, kritik yang membangun untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata. Dan jangan lupa like, subscribe video ini. XDIT Al Mudasir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.